lidah yang kedua, setelah sen atau ruhnya lidah, maka dari aspek diagnosa yang kedua itu ada namanya tubuh lidah. Pembahasan masalah tubuh lidah. Pembahasan masalah tubuh lidah ini akan secara signifikasi yaitu membahas masalah warna lidah, kemudian membahas masalah faktor dari bentuk lidah. Warna lidah itu secara signifikasi klinis itu mencerminkan organ yin, darah, dan qi nutrisi. Sekali lagi, warna lidah itu mencerminkan organ yin, darah, dan qi nutrisi. Secara 8 pola identifikasi itu mencerminkan pengaruh dari dingin, atau mencerminkan pengaruh dari panas, atau mencerminkan pengaruh dari yin yang, yaitu misalnya kekurangan yin atau kekurangan yang, atau kelebihan yang, dan seterusnya. Sehingga apa? Ketika ada dingin, lidah warnanya pucat. Ketika ada patogen panas, warna lidahnya menjadi lebih merah, kan gitu. Kemudian dalam pembahasan tubuh lidah ada faktor pembahasan masalah bentuk lidah. Bentuk lidah sama, yaitu mencerminkan kondisi organ yin, darah, dan qi secara keseluruhan. Dan ini sangat baik untuk membedakan apa? Membedakan adanya kondisi defisiensi atau kondisi sedang ekses. Jadi bentuk lidah itu untuk fungsinya apa? Membedakan kondisi defisiensi atau dalam kondisi sedang ekses. Mencerminkan pengaruh ke organ yin, darah, dan qi secara keseluruhan. Jadi sangat penting untuk kita pahami lagi. Kita ulangi lagi. Tubuh lidah dari aspek diagnosa lidah itu secara spesifik faktor atau pembahasannya lebih spesifik itu membahas masalah warna lidah. Warna lidah itu mencerminkan kondisi organ yin, darah, dan qi nutrisi. Dipengaruhi oleh faktor dingin, faktor panas, dan faktor yin yang. Sedangkan spesifik faktor masalah bentuk lidah itu mencerminkan kondisi organ yin, darah, dan qi secara keseluruhan. Kemudian dari 8 pola identifikasi, bentuk lidah itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk membedakan kondisi defisiensi dan kondisi ekses. Membedakan kondisi defisiensi dan kondisi ekses. Bentuk lidah untuk membedakan kondisi defisiensi dan kondisi ekses. Jadi nanti diperhatikan ketika itu tebal, tipis, kemudian kondisinya itu lebih runcing, dan yang lainnya, bentuk-bentuknya itu memberikan cerminan dalam membedakan kondisi adanya defisiensi atau dalam kondisi ekses. Kemudian untuk aspek lidah yang selanjutnya itu pembahasan masalah lapisan lidah. Jadi ketika membahas masalah aspek lapisan lidah, secara signifikasi faktornya, lapisan lidah itu kita akan membahas warna. Jadi warna lapisan lidah itu bagaimana? Warna lapisan lidah itu menunjukkan kondisinya itu sedang kondisi panas atau kondisi dingin. Secara 8 pola pun sama, yaitu menunjukkan faktor-faktor yang berkaitan dengan panas atau dingin. Kemudian
lapisan lidah, berarti kita juga membahas masalah ketebalan dari lapisan lidah. Ketika kita membahas masalah ketebalan lapisan lidah, berarti kita merujuk pada pembahasan mengenai kekuatan patogen dan atau kelemahan ci tubuh. Jadi tebal tipisnya lapisan lidah itu mencerminkan kondisi kekuatan patogen atau kelemahan ci tubuh. Jadi kekuatan patogennya sudah menyerang itu bagaimana? Oh, sedang kondisi misalnya lapisannya itu kuningnya itu tipis, patogennya baru mau masuk menyerang itu dalam kondisi yang belum signifikan atau kondisi patogennya itu masih lemah. Atau kalau lapisannya itu ketebalannya itu sudah tebal sekali, maka kondisi ci tubuh kita itu dalam kondisi lemah misalnya. Dan ini mencerminkan apa? Mencerminkan kondisinya itu sedang defisiensi atau sedang ekses. Jadi dengan melihat ketebalan lidah, kita melihat kondisi kita itu sedang defisiensi atau sedang ekses, terutama pada kondisi kekuatan patogen ini, yaitu patogen yang sedang menyerang dalam tubuh kita. Jadi ketebalan lapisan lidah ini benar-benar bisa kita lihat untuk mencerminkan kekuatan panas dan dingin yang ada di dalam tubuh. Semakin tebal lapisannya, maka semakin kuat patogennya. Dan itu dalam pengertian diferensiasi atau dalam pengertian 8 pola, ini mencerminkan kondisi defisiensi atau dalam kondisi ekses. Kemudian dalam lapisan lidah kita bisa melihat apa? Faktor dari penyebaran patogen. Jadi setelah kita melihat warna, ketebalannya, warna lapisan lidah, ketebalan lapisan lidah, maka dari hal ini kita juga bisa melihat apa? Dari lapisan lidah itu melihat penyebaran patogen. Kemudian dari penyebaran patogen itu kita bisa melihat kondisi lokasinya, topografinya. Jadi yang diserang itu bagian mana? Bagian hati, bagian ginjal, atau bagian paru-paru. Kemudian dari itu, dari melihat pola penyebaran patogen, kita bisa melihat kondisinya itu menyerang dalam kondisi eksterior apa interior. Penyakit itu berasal dari luar atau memang sudah masuk ke sistem dalam tubuh. Jadi kalau dalam topografi lidah yang pernah kita bahas, kan ada 3 tahapan, dari upper, middle, sama lower, dari ujung, tengah, sama belakang, dari masuknya interior ke eksterior dan selanjutnya. Jadi ini melihat dari penyebaran patogen, dan ini bisa dilihat dari apa? Dari kita membahas masalah lapisan lidah. Kemudian dari lapisan lidah ini kita melihat apakah ada akarnya atau tidak. Jadi ketika ada akar, berarti kita melihat lapisan itu mencerminkan kekuatan tubuh atau ci tubuh itu dilihat dari akarnya. Ketika ada lapisan lidah itu tanpa akar, maka kekuatan tubuhnya hilang misalnya. Oh, ada akarnya, kekuatan ci tubuhnya bagaimana? Lapisannya itu ketebalannya bagaimana, warnanya bagaimana, akarnya bagaimana, ini mencerminkan kekuatan tubuh, ci tubuh gitu loh. Dan ini secara spesifikasi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kekuatan ci tubuh masa di ginjal dan di lambung. Karena apa? Karena lapisan lidah itu dikendalikan oleh ginjal dan lambung, sehingga cerminan dari lapisan lidah
itu merupakan cerminan yang paling besar adalah cerminan dari kekuatan si tubuh, masalah ginjal dan masalah lambung, terutama akarnya. Dan itu. Dan ini nanti secara spesifikasi akan kita bahas lebih mendalam lagi. Kemudian yang keempat dari aspek diagnosa lidah, yaitu kita akan bahas masalah kelembapan lidah. Kelembapan lidah itu merupakan indikasi, kelembapan lidah merupakan indikasi kondisi cairan tubuh kita. Jadi lapisan di kelembapan lidah, lidah kita itu lembab atau tidak, misalnya kering, lebih basah dan seterusnya, itu mencerminkan kondisi cairan tubuh. Dan kondisi ini secara diferensiasi 8 pola itu mencerminkan keadaan yang relatif panas atau relatif dingin dalam kondisi yin atau kondisi yang. Kita ulangi lagi. Kelembapan lidah itu mencerminkan kondisi cairan tubuh. Kemudian secara diferensiasi 8 pola itu mencerminkan kondisi yang relatif panas atau kondisi relatif dingin, kondisi yang yin atau kondisi yang yang. Jadi sekali lagi, aspek-aspek yang 4, yaitu masalah roh lidah atau sen lidah, kemudian dari tubuh lidah, kemudian dari lapisan lidah, dan dari kelembapan lidah, itu adalah aspek bagaimana kita mendiagnosa lidah secara keseluruhan. Dan kita akan bahas satu persatu sampai mungkin lebih detail. Dan kalau mengikuti materi-materi yang disampaikan, insya Allah lebih lengkap. Nanti mungkin hanya langsung aplikasi ke bedah kasus yang bisa menunjukkan kondisi-kondisi lidah-lidah yang ada. Tapi secara teori harus dihafal dulu, harus dipelajari dahulu. Dan kita akan ketemu lagi di materi yang lainnya.